sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Semakin memanas saja. Shin Tae-yong di luar dugaan malah ngomong gini usai kekacauan pemanggilan pemain. Pelatih timnas U23 Indonesia Shin Tae-yong mendorong agar Piala AFF U23 tidak digelar lagi ke depannya. Shin Tae-yong berpandangan bahwa Piala AFF U23 hanya mengganggu kompetisi domestik yang tengah bergulir. Saya berharap tidak ada lagi turnamen AFF U23 karena pemain-pemain U23 itu banyak yang bermain di Liga 1. Ucap Shin Tae-yong seusai latihan timnas U23 Indonesia di lapangan A, Senayan. Dan banyak pemain yang dipanggil dari di tim inti mereka, jadi dengan adanya turnamen AFF U23 ini sebenarnya merugikan liga dan mengganggu perkembangan sepak bola sebuah negara, kata STY. Seperti apa yang dilihat pastinya waktunya persiapan tidak cukup, tutur STY. Apalagi TC Perdana tidak semua pemain datang, kami tidak tahu kapan mereka datang. Saya tidak mau stres karena pemain yang belum datang, kata Shin Tae-yong. Meski belum semua pemain bergabung, Shin Tae-yong tetap optimistis dalam menyiapkan skuad Garuda Muda. Memang ada beberapa pemain yang belum datang dengan pemain yang ada di sini, ujar Shin Tae-yong. Harus bisa membentuk yang baik dan organisasi baik, kata STY. Dia menambahkan untuk latihan kali ini tidak langsung dengan intensitas tinggi. Latihan hari ini fokus latihan pemulihan dengan ringan saja, ucapnya. Rizky Ridho diklaim ingin bela timnas U23 Indonesia, tapi ditahan pelatih Persija. Ketua Badan Tim Nasional Surmarji menyebut sebenarnya Rizky Ridho ingin bisa segera bergabung dengan timnas U23 Indonesia. Tetapi ia ditahan oleh pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll. Apalagi Rizky Ridho yang tak dilepas juga dengan klubnya adalah kapten timnas U23 Indonesia. Sementara kami ini butuh tenaganya pemain yang memang dibutuhkan. Apalagi kita lihat kapten timnas itu Ridho. Kalau kapten timnas Ridho saja tidak dikasih, yang harus kita pikir pada saat kita pertandingan, ujar Sumarji. Pada saat kita kompetisi lawannya negara lain, Malaysia, Vietnam, Thailand, terus kita kalah, hasilnya minus, mau ditaruh di mana harga diri bangsa? Kok kayaknya kita ini hanya manggil satu orang aja susah minta ampun. Saya kira ini perlu jadi perhatian kita semua dan saya minta dukungan masyarakat. Satu, tadi saya bilang dia kapten, sosoknya Ridho itu bisa membuat tenang tim, bisa membawa aura positif ke tim. Jadi pertanyaannya, kalau tidak ada Ridho kita repot juga, ujarnya. Piala AFF U23 dibatalkan saja daripada banyak kekacauan aneh seperti ini, jadi tuntutan saya ke Federasi AFF. Di sisi lain, Malaysia juga memiliki permasalahan yang sama dengan timnas U23 Indonesia jelang Piala AFF U23 2023. Timnas U23 Malaysia dilaporkan kesulitan untuk memanggil pemain-pemain terbaiknya untuk Piala AFF U23 2023. Padahal turnamen Piala AFF U23 2023 tinggal berjarak sepekan lagi. Tentu bukannya mendapatkan pemain-pemain terbaik, pelatih kepala timnas U23, Elvar Hasan kini sedang pusing. FAM sebenarnya melalui sosial media resmi sudah mengumumkan daftar 25 pemain untuk ikut pemusatan latihan timnas U23 Malaysia. Pemusatan latihan bakal digelar sejak pekan ini. Berdasarkan laporan dari Berita Harian, Harimau Muda dipastikan tidak bisa mendapatkan pemain-pemain terbaik. Bahkan lebih buruknya lagi, media tersebut juga laporkan bahwa Harimau Muda terpaksa harus memanggil satu pemain dari Liga Kasta, ketiga atau M3. Salah satu alasan klub-klub enggan melepas pemain terbaik ke pemusatan latihan Harimau Muda adalah turnamen Piala AFF U23 2023 yang digelar di luar jadwal kalender internasional FIFA. Kalender internasional terdekat bakal tersaji pada bulan September 2023.
Manajer Timnas Sumarji marah besar ke Persija dan PSM. Semuanya bisa dibuat kaget dan super panik. Dalam training camp Timnas Indonesia U23 di lapangan A Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, pada Kamis sore waktu Indonesia Barat, 6 dari 23 pemain yang dipanggil belum hadir. Yang perlu saya sampaikan, saya informasikan untuk kepentingan nasional, hanya dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia U23. Itu saja, sama pelatihnya ditahan, tidak dilepas. Bangsa ini membutuhkan tenaga pikiran para pemain yang memang dibutuhkan. Akan tetapi, kalau pelatih asingnya yang ada di negara ini, yang cari makan di negara ini mempersulit, saya kira masyarakat bisa menilai. Dan ini akan saya laporkan ke Ketua PSSI agar supaya ada tindakan ke belakang seperti apa. Tidak boleh kita biarkan. Orang pelatih asing cari makan di negara kita, tetapi mempersulit Timnas Indonesia U23, kalau bicara Timnas ini bicara negara. Sudah berulang kali ini, 2 kali kami dipersulit oleh pelatih Persija dan pelatih PSM. Jadi pada kesempatan ini, saya berharap dukungan dari masyarakat karena kalau tidak ada dukungan dari masyarakat, kami pun akan kesulitan karena pelatih asing selalu berlindung pada bukan kalender FIFA. Bukan kalender FIFA. Selalu itu